baru record ya, saya ulang lagi ya. Jadi sebenarnya mata kuliah mekatronika ini buat apa gunanya? Ya, gunanya tentu saja ya nanti dia luas ya. Mekatronika ini dia gabungan dari beberapa disiplin ilmu ya. Jadi materi yang kita bahas nanti ya selama kita kuliah ini nanti ada beberapa hal ya, ada sensor, aktuator, mikroprosesor, mikrokontroller, PLC, motor dan pneumatik. Jadi kalau teman-teman lihat ini beberapa mata kuliah ini. Jadi ada mata kuliah sensor aktuator, ada mata kuliah mikroprosesor ya. Sebenarnya dua ini gabungan ya, gabungan di mata kuliahnya sistem mikrokontroller ya. Cuman kalau mikroprosesor ini dia lebih ke arah embedded system ya, kayak Raspberry Pi segala macam. Jadi ini tetap kaitannya nanti saling berhubungan dengan Internet of Things segala macam. Wah ada PLC ya, PLC juga kalau nggak salah ada mata kuliahnya ya, PLC dan motor pneumatik. Jadi ini sebenarnya gabungan beberapa mata kuliah. Nah, apa yang mekatronika lakukan? Jadi mekatronika ini mengkolaborasikan semuanya ya. Jadi kita membuat sebuah kolaborasi antara beberapa mata kuliah ini nanti akan jadi suatu tujuan unik. Ya, tujuan uniknya nanti apa? Bisa buat robotik segala macam seperti itu. Nah, untuk kuliahnya ya nanti kontraknya adalah 20%, 40 ya. Jadi 20% ini nanti berbagai macam ini ya, berbagai macam cara ya. Jadi bisa tugas, bisa nanti diskusi segala macam. Untuk diskusi itu untuk kuliah ITN itu nggak tahu ya. Saya coba tanya sama dosen lain, mereka bisa student itu bisa untuk diskusi, tapi kok di kuliah saya itu nggak bisa. Nah ini yang mau saya coba lagi ya nanti ya. Jadi diskusi yang saya berikan di kuliah ini itu nanti silakan kalian berargumen ya. Nanti saya akan coba lemparkan sebuah ungkapan, sebuah pendapat. Nanti kalian bisa berargumen gitu. Nanti setiap argumen yang kalian berikan, nanti saya akan hitung bobotnya. Ya, jadi itu jadi nilai tambahan buat kalian semua. Ya seperti itu. Kemudian UTS-nya ya, kalau UTS-nya nanti kita tetap menggunakan kuliah ITN ya, karena kami diwajibkan ya sama pihak kampus. Nanti untuk UASnya kita nggak tahu ya. Kalau kita bisa ketemu ya kita ketemu. Kalau misalnya enggak ya berarti emang tetap online seperti itu. Oke, jadi sebenarnya apa itu mekatronika? Mekatronika ini adalah disiplin ilmu yang dimana dia menggabungkan antara mesin, elektro, informatika dan kendali. Ya sebenarnya kendali ini di bawahnya elektro ya, tapi kita anggap dia sebagai entitas sendiri. Ya, jadi ini gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Contoh apa yang dihasilkan sama mekatronika? Ya robot. Robot itu tidak hanya mekanik, tapi dia ada pemrograman di situ. Ada sirkuitnya, gabungan segala macam. Ya. Belum lagi ntar kalau robotnya dia sudah dikontrol lewat internet. Ya. Saya pernah membuat sebuah remote control itu diatur lewat Bluetooth segala macam. Artinya itu nanti ada hubungan lagi dengan jaringan, dengan informatika. Jadi ini sangat-sangat luas. Kemudian ABS, ya, anti-lock braking system. Kalau teman-teman punya motor, ya, motor yang kalau dibilang harga 20 juta ke atas, itu biasanya dilengkapi dengan ABS. Ya, ABS itu kalau secara mekanik itu mencegah yang namanya kalau teman-teman rem mendadak, itu mencegah terjadi penguncian ban. Jadi kenapa kalau ngerem itu ban itu nggak boleh terkunci? Kunci itu maksudnya kayak ngesot gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan gaya geseknya. Ya. Nah, ketika gaya geseknya hilang, maka akan terpeleset kendaraan tersebut. Nah, makanya ABS ini berguna untuk apa? Untuk mencegah terjadinya ban terkunci. Nah, kemudian ABS, airbag system, ini biasanya teman-teman sering kalau teman-teman punya kendaraan ya, kendaraan zaman sekarang yang terbaru itu biasanya punya ABS. ABS ini kalau teman-teman tabrakan dari sisi depan, itu biasanya akan di dashboard mobilnya itu akan menembakkan kantung udara. Ya, jadi supaya teman-teman tuh nggak nabrak ke dashboard. Ya, jadi ini sangat-sangat bagian safety-nya. Ya, ini gabungan ini gabungan sistem embedded system, elektro, gabungan teknik mesin mekanik segala macam. Kemudian, nah ini automatic gearbox, ya, dan banyak lagi. Jadi semua perangkat elektronik itu intinya adalah mekatronika, gabungan dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya, itu yang kita pelajari saat ini. Jadi mekatronika ini kayak pengumpulan dari beberapa mata kuliah yang kalian pelajari selama ini. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari diagram Venn dari mekatronik ya. Jadi ada mekanik, modeling sistemnya,
kemudian simulasi softwarenya, ya, informatikanya, kontrolnya, ya, kontrol ntar dia otaknya, pengaturnya, pengatur dari mekaniknya, kemudian sensingnya, sensornya, elektroniknya. Jadi mekaniknya nanti akan bergerak sesuai dengan sensingnya. Ya. Contoh misal gini, kalau teman-teman punya sebuah dispenser otomatis, ya, ketika dia ada gelas yang ada di bawah, ketika dia didekatkan dengan gelas, maka dia akan menyalakan atau menyalakan mekaniknya. Nah, ada sensingnya di situ, ada sensingnya. Apa sensingnya apa? Membaca gelasnya dengan bisa jadi dia pakai sensor ultrasonik atau infrared, ya. Nanti mekaniknya apa? Mekaniknya dia valve-nya. Valve-nya itu katupnya, nanti dia akan membuka dispensernya seperti itu. Nanti ada mikrokontrolernya, ya itu siapa pengaturnya, bisa Arduino, bisa AVR segala macam, ya, atau mau lebih keren lagi pakai Raspi segala macam. Kemudian simulasi softwarenya tentu untuk mengatur semuanya ini, ya, mengatur. Jadi nyawanya seperti itu. Jadi gabungan dari mereka semua ini adalah mekatronik. Ya. Makanya mekatronik ini seperti rangkuman dari beberapa mata kuliah. Jadi ntar kalau teman-teman, nanti saya jelaskan RPS-nya, ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti mata kuliah, jadi banyak materi yang diambil dari mata kuliah yang lain, mekatronika ini. Ya, nanti akan digabungkan dalam kuliah ini, ya, seperti itu. Oke, sebenarnya latar belakang apa yang latar belakangi mekatronika, ya? Yang pertama, teknologi semikonduktor, sensor dan mikroprosesor ini berkembang sangat cepat, ya. Kalau kita lihat flashback, ya, komputer zaman-zaman awal itu tahun 40-an, ya, 40-an itu digunakan untuk memecahkan kode Enigma, ya. Kalau teman-teman nonton filmnya yang Alan Turing itu dia membuat sebuah komputer untuk memecahkan kode Enigma-nya si Jerman, ya. Itu menggunakan, itu sudah komputer versi pertama, ya. Kemudian komputer berkembang, ya. Ketika mereka tahu bahwa komputer itu membantu dalam satu konteksnya perang, ya, maka mereka semakin mengembangkan komputer, ya. Karena kalau dihitung, ya, komputer yang dibuat sama si Alan Turing itu bisa mempercepat perang, ya, selama kalau nggak salah 2 atau 3 tahun. Jadi kalau tanpa komputer yang dibuat sama Alan Turing, perang dunia 2 itu, ya, itu akan lebih panjang lagi, ya. Bisa jadi nanti kemerdekaan Indonesia pun bakal lebih panjang lagi, ya, bukan 45 tapi bisa 48 atau 50, ya. Jadi komputer yang dibuat sama Alan Turing itu secara nggak langsung membantu kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, kemudian karena komputer itu semakin baik, semakin bagus komputer dibuat, maka teknologi semikonduktor akan semakin meningkat, ya. Bahkan si penciptanya Intel, kalau nggak salah si Alan Moore, ya, mengatakan bahwa teknologi semikonduktor, terutama transistor itu, dari tahun ke tahun akan semakin meningkat jumlahnya dan akan semakin murah biayanya, ya. Jadi ketika teknologi semakin naik, maka biaya akan semakin murah. Bisa kita lihat, ya, dulu kalau teman-teman tahu, ini saya sedikit ngerempet komputer, ya. Kalau teman-teman tahu, ya, ini hard disk tahun lihat, ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ini bentuk hard disk tahun 80-an, ya. Bisa dilihat gimana bentuknya. Dan ini kalau nggak salah hanya menyimpan sekitar 5 MB, ya. Jadi untuk ukuran video, untuk ukuran gambar pun dia nggak cukup, ya. Tapi kalau teman-teman lihat sekarang, ukuran dari storage itu sudah seukuran SIM card, ya, dan dia bisa menampung sampai 2 tera yang terbaru, ya, walaupun belum dijual secara luas, ya. Tapi kalau dilihat perkembangan semikonduktor itu semakin lama semakin meningkat. Begitu pun dengan sensor dan mikroprosesornya, ya. Nah, kalau zaman dulu kalau kita tahu bahwa komputer itu bentuknya satu ruangan itu, dan satu ruangan itu memakan daya sampai megawatt, ya, untuk menyalakannya. Dan kalau kita bandingkan dengan komputer sekarang, yang teman-teman pakai ini ya komputer semua isinya, ya. Dan itu harganya hanya sekecil dari harga komputer zaman dulu, ya. Nah, kemudian semakin berkembangnya teknologi juga, ya, motor listrik itu akan semakin kecil tapi torsinya yang besar, ya. Jadi dengan ukuran kecil maka torsinya lebih besar. Itu perkembangannya.
Nah, begitu juga dengan teori kendali digitalnya, ya seperti itu. Oke, bagaimana dari sisi kebutuhan, ya? Jadi dengan adanya mekatronika yang semakin maju, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan industri yang hanya menghasilkan sedikit alat, yang sedikit produk, tapi dia tuh apa ya? Kalau dibilang lebih murah, ya. Jadi meskipun dia bisa menghasilkan sedikit barang, tapi setidaknya dia dari sisi biaya, ya karena terbantu dengan berbagai teknologi, dia bisa menghemat cost production-nya, ya. Nah, kemudian juga dan lupa bahwa dari sisi kebutuhan informasi dengan semakin beredarnya internet, ya, maka kecepatan kebutuhan data itu semakin meningkat, ya seperti itu. Dan juga akses informasi sekarang kita bisa mengakses kemanapun dan dimanapun, ya hanya dari segenggam HP, ya. Jadi ini hal dari kebutuhan yang luas, ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi kebutuhan, ya semakin tahun ke tahun maka manusia akan semakin butuhkan informasi, ya, dan informasi tersebut semakin mudah untuk didapatkan. Kemudian apa aja struktur dari elemen mekatronika ini, ya? Yang pertama adalah objek yang dikendalikan, yang bisa berupa dengan robot, ya, mobil, pembangkit listrik, ya, dan sebagainya macamnya, yang bisa teman-teman lihat sendiri, ya. Ya, kalau di perangkat rumah bisa mesin cuci, ya, kemudian ada AC, ada kulkas, ya, motornya segala macam. Kemudian nanti ada sensornya. Nah, sensornya adalah penginderanya, ya, penginderanya. Jadi dengan robot itu dia bisa gerak, misalnya nih, dengan robot dia akan bergerak ketika suhunya kena berapa, maka dibutuhkan sebuah sensor yang dia peka terhadap perubahan suhu. Contoh kayak misalnya nih, tadi kan saya cerita tentang ABS, ya, anti-lock braking system. Nah, dia itu bagaimana mencegah terjadinya penguncian ban ketika direm. Nah, untuk mendeteksi penguncian ban, maka kan dia butuh sebuah sensor yang bisa membaca perputaran ban itu. Nah, makanya kita pilihkan sensor apa yang pas untuk membaca perputaran. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Dan contoh misal nih yang airbag system, yang kalau misalnya tabrakan muncul kantung udara untuk menyelamatkan penumpangnya, ya. Kalau ada yang belum paham airbag system, kita coba lihat, ya. Jadi airbag system seperti ini, ya. Jadi dia ada aktuatornya, ada objek yang dikendalikan, yaitu apa? Yaitu tabung udara. Tabung udara nanti menembakkan udara secara langsung, ya. Dan ini tidak boleh telat, ya. Artinya dia tidak boleh telat dalam jangka milisecond. Karena kalau telat, orang sudah nabrak setir duluan, baru muncul, ya ntar kepala remuk, ya. Jadi dia harus sangat cepat sisi reaksinya. Dan ini punya sensor. Sensornya apa? Sensor tekanan untuk membaca tekanan ketika dia tabrakan, ya. Tapi tentu kalau yang seperti ini tabrakan depan, ya. Kalau samping dia beda lagi, ya. Kemudian nah, untuk kontrolernya nanti untuk mengendalikannya. Jadi untuk membaca sensor, kemudian data dari sensor itu diolah, apakah pantas dianggap reaksi atau tidak. Contoh, misalnya nih, kita tabrakan, ya. Misal mobil tabrakan. Tentunya tidak semua tabrakan itu bakal dianggap membahayakan. Misal kalau Anda cuma nabrak dengan kecepatan 5 km per jam, ya nggak mungkin tiba-tiba ABS-nya langsung nyala, ya. Maka kita butuhkan namanya controller supaya tidak salah. Artinya hanya tabrakan yang benar-benar tabrakan itu membahayakan, baru dia memunculkan ABS-nya, ya, airbag system-nya. Jadi controller ini, ya kita yang mengatur, elemen kita yang semacam decision making, ya, pembuat keputusan. Tentunya controller ini bukan mereka yang menentukan, tapi kita. Nah, kita memberikan parameter, misal tabrakan dengan kecepatan seberapa baru memunculkan ABS-nya. Nah, ini di bagian controllernya. Ya, jadi 3 hal penting ini yang akan kita pelajari dalam hal mekatronika. Ya. Nah, nanti di bagian controllernya nanti ada berbagai macam, ada PLC, ada microcontroller, terus ada microprosesor.
Tergantung dari apa yang kita kontrol ya. Kalau cuma hanya sekedar gerak-gerak segala macam ya itu bisa PLC. Terus kalau hanya sekedar baca sensor terus terus hanya mengerjakan sesuatu yang ringan, ya maka kita pakai micro controller. Tapi kalau udah sampai dia analisa data segala macam, maka ntar kita pakai mikroprosesor. Ya. Jadi tergantung dari apa objek yang kita olah. Seperti itu. Nah, strukturnya. Jadi ada mekanik sistemnya. Nah, mekanik sistemnya nanti ada aktuator, penggeraknya itu apa, ya. Bisa DC motor, stepper, ya, sama servo. Jadi motor ada tiga jenis motor yang kita pelajari nanti. Kemudian ada pneumatiknya, ya, bisa hidrolik, ya, bisa pneumatik. Kemudian solenoid, sama coil. Nah, sensornya nanti tergantung ya dari apa yang kita ukur di objeknya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, input sinyalnya nanti ada berbagai macam, ya. Intinya ada dua, nanti ada discrete sama analog, ya. Nah, data itu nanti akan diolah sedemikian rupa, diinputkan ke bagian digitalnya. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen masuk ke dalam sistem digital, tentunya nanti data-data analog itu harus diubah dulu dalam bentuk apa? Dalam bentuk discrete, ya, atau dia dimasukkan ke dalam ADC, analog digital converter, ya. Karena kalau sistem digital dia tidak bisa mengolah data analog. Kenapa? Karena sistem digital itu hanya menerima data 0 dan 1, ya. Kalau sistem analog kan dia antara, ya, bisa 0 sampai 5 volt atau segala macam seperti itu. Makanya harus diubah dulu ya dalam ranah digital. Oke. Kemudian nanti outputnya bisa apa? Ya bisa PWM, power resistor, segala macam, bisa amplifier, ya, tergantung apa yang diinginkan. Nah, nanti dari situ bisa kita tampilkan data-datanya ya dalam LCD atau 7 segmen, ya, segala macam. Oke, nanti outputnya baru dia masuk ke aktuator. Aktuator nanti dia akan menggerakkan sesuatu. Contoh misal seperti ini. Kita membuat sebuah sistem, ya, sistem pintu otomatis. Sensornya apa? Banyak. Bisa pakai ultrasonik, bisa pakai inframerah, bisa pakai kamera, bisa pakai PIR, ya, sensor PIR, segala macam. Nanti dia akan membaca. Misalnya kita pakai sensor inframerah, nanti dia akan bisa mengukur jarak atau kalau misalnya terjadi blocking di sensor merah, di sensor inframerah, maka dia akan mengirimkan sinyal ke mikronya. Sinyalnya apa? Kalau sensornya inframerah itu biasanya sensor digital. Jadi dia akan mengirimkan data digital, akan masuk ke sistem controllernya. Nanti kalau misalnya terblocking, maka dia akan memberikan output ya untuk menggerakkan aktuatornya. Ya. Dalam hal ini untuk membuka sebuah pintu kita menggunakan motor servo. Nanti servonya akan digerakkan. Ya. Tentu nanti kalau ada sistem closed loop maka dia ada semacam feedback-nya. Ya. Tapi kalau hanya untuk membuka pintu dia tidak ada sistem closed loop-nya. Ya. Biasanya kalau untuk feedback dia ada AC-nya. Ya. Misal AC ya, AC itu kan dia ada closed loop. Kenapa? Karena dia harus berulang-ulang membaca situasi suhunya. Ya. Jadi misal kita nyetel suhu 26 derajat, maka nanti sistem AC akan terus mengkoreksi sampai udara yang dikeluarkan itu merubah suhu suhu ruangan jadi 26 derajat. Ya. Karena kalau nggak ada sistem koreksi, maka nanti akan ngawur yang dikeluarkan oleh AC-nya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Mas? Nggak ada? Belum. Belum ya? Bentar, saya dulu. Nah, nanti di mekatronika, kita kemudian beberapa hal ya. Pertama, rangkaian penggeraknya. Jadi rangkaiannya kayak semacam motherboard-nya, sirkuitnya. Ya, rangkaian yang dibentuknya. Nah, kemudian nanti ada aktuatornya. Aktuatornya nanti dia akan menerima masukan ya dari mikronya. Misal suruh ngapain segala macam, maka nanti aktuator akan merubah itu dalam bentuk energi lain.
Kalau dia motor ya nanti akan dia rubah dalam gerakan. Kalau pneumatik ya atau hidrolik nanti dia akan mengubah ke bentuk tekanan segala macam ya, tergantung aktuatornya. Kemudian nanti ada sumber energinya, tentu untuk menggerakkan ya, untuk memberikan energi ke rangkaian, ke aktuator segala macam, maka nanti kita bisa gunakan energinya. Kalau bisa pakai baterai atau listrik dari PLN. Cuman perlu diingat, nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang namanya rangkaian digital, dia pasti akan menggunakan listrik DC. Nggak mungkin rangkaian digital pakai listrik AC. Jebol, ya. Kenapa? Karena tegangannya terlalu tinggi, ya. Dan juga emang rangkaian digital tidak dibuat untuk listrik DC, listrik AC. Makanya setiap rangkaian digital, kalau dia dimasukin sama listrik PLN, listrik AC, ya, pasti akan diubah dulu ke listrik DC, ya. Diturun ketegangannya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Biasanya kalau teman-teman punya komputer, pasti ada power supply-nya. Ya. Jadi power supply itu nanti akan menyuplai tegangan DC ke semua perangkat komponennya. Seperti itu. Nah, nanti beda lagi. Misal nih, aktuatornya motor AC, maka untuk terhubung dengan rangkaian DC, maka si motor ini nanti akan dihubungkan dengan relay atau segala macam. Jadi listriknya berbeda, tapi tetap terhubung, ya seperti itu. Jadi nanti itu kita perhatikan lebih lanjut. Nah, ini bagiannya ya. Jadi di mekatronika itu nanti ada berbagai macam elemen, ya. Mesinnya dia bisa dengan robot, generator, motor segala macam. Nah, sensornya nanti dia akan memonitoring objeknya, mengukur objeknya, bisa suhu, ya, bisa pergerakan, bisa tekanan, bisa level, ya ketinggian, bisa aliran segala macam. Banyak yang bisa diukur tergantung dari kebutuhannya. Kalau teman-teman misal nih pengen membuat sebuah sistem yang dimana dia itu deteksi kebakaran, makanya gunakan sensor optik, sensor cahaya. Tapi nggak semua sensor cahaya itu dipakai, ya. Pakai sensor cahaya yang dia itu deteksi frekuensinya si api. Ya. Karena kalau kita pakai sensor cahaya secara umum, nanti cahaya lampu pun akan dianggap sebagai apa? Sebagai objek pengukuran. Ya, jadi akan tabrakan, tidak sesuai dengan tujuan. Nah, sensor ini penting pemilihannya. Sesuai dengan tujuan kita apa enggak? Ya. Kalau misalnya teman-teman pengen deteksi api, ya silakan cari sensor yang bisa deteksi cahaya, tapi cahayanya berada di frekuensi api. Ya. Jadi ini harus diperhatikan, penting dalam pemilihan sensor. Begitupun nanti dalam memilih tentang sensornya. Ya. Contoh DHT11 itu sensor kelembapan dan suhu. Wah, tinggal 10 menit lagi. Oke, ntar kita keluar terus kita lanjut lagi ya. Kemudian ada misal sensor DHT11 ya. Nanti DHT11 itu dia punya rentang misal 0 derajat sampai 50 derajat. Nah, kalau teman-teman pengen ngukur suhu di atas itu, maka teman-teman harus upgrade sensornya, ya, pakai DHT22 yang lebih gede lagi suhunya. Oke, kemudian untuk kontrolernya ya, ntar kita pakai Arduino atau kita bisa pakai Arduino atau pakai PLC atau pakai microprosesor ya. Kemudian untuk rangkaiannya yaitu ini motherboardnya ya, untuk menyambungkan antara controller, sensor sama mesinnya atau aktuatornya. Aktuator nanti dia merubah ini ya, sistem untuk merubah dari listrik ke mekanik. Kemudian untuk energinya tentu nanti kita pakai baterai ya, atau DC atau sumber listrik dari PLN ya atau AC. Kemudian untuk strukturnya ya, dia open loop atau dia closed loop. Ya, ini struktur dari sistemnya sendiri. Ya. Apakah dia membutuhkan feedback sehingga dia harus mengkoreksi, atau dia lepas saja kayak saklar seperti itu. Kalau saklar kan dia open loop. Nah, manfaatnya apa dari mekatronika ini? Ya, pertama dia meningkatkan fleksibilitas, ya. Kemudian untuk dengan penambahan fungsi-fungsi baru pada mesin yang sama, kemudian mesin itu akan semakin handal, ya, dan juga mekatronikanya akan membuat mesin itu dia semakin presisi dan cepat, ya, penting. Nah, sama seperti saya yang jelaskan di IoT, bagaimana mekatronika berkembang. Jadi mekatronika ini berjalan dengan
IoT ya. Di sisi 4.0 ya perlu diingat mekatronika nanti akan digabungkan dengan Internet of Things ya. Kalau IoT berfokus kepada komunikasinya, bagaimana mengkomunikasikan antara mesin dengan mesin, bagaimana merubah interaksi antara manusia dengan mesin melalui jaringan internet. Nah, kalau mekatronika berkaitan dengan robotnya, dengan penggeraknya ya. Jadi ada fokusnya masing-masing. IoT berkaitan dengan bagaimana perangkat berkomunikasi, sedangkan mekatronika berkaitan dengan bagaimana Anda membuat sebuah perangkat robot itu, ya. Jadi tetap ada kaitan dengan industri 4.0, ya, seperti itu. Nah, contoh aplikasi dari mekatronika ya, ada mesin cuci, robot, AC printer dan segala macam, ya. Tentunya bisa teman-teman cari sendiri ya, teman itu hasil dari mekatronika. Ya, selama dia bisa bergerak melalui elektronik, maka itu hasil dari mekatronika. Oke, sorry tadi pencet. Oke, gimana teman-teman semua? Ada yang ingin tanyakan? Semua dibuka ya? Semua dibuka kameranya?